hatred. We're in the Great War now. Bayangkan, panasnya padang pasir Jazirah Arab di tahun-tahun pasca wafatnya Rasulullah, saat umat Islam masih berusaha merajut persatuan di tengah luka peperangan dan pergolakan politik. Di masa genting itu, lahir sebuah kelompok yang tampil dengan wajah kesalehan, pakaian sederhana, bacaan Al-Quran merdu, dan ibadah yang tampak luar biasa. Mereka mengaku sebagai penjaga kemurnian agama, bahkan mengklaim hanya merekalah yang benar-benar mengikuti kitabullah tanpa campur tangan manusia. Namun di balik zikir dan doa panjang mereka, tersembunyi sebuah ideologi yang kejam. Memandang dunia hanya hitam dan putih, kawan dan musuh. Siapapun yang sepaham dianggap saudara, tetapi siapa yang berbeda pendapat sedikit saja akan dicap kafir, dihukum murtad, dan darahnya dihalalkan. Mereka tidak segan mengangkat pedang bukan hanya kepada lawan politik, tetapi juga kepada para sahabat Nabi yang mulia. Puncak kebengisan itu terlihat saat mereka berbalik memusuhi Khalifah Ali bin Abi Thalib, sahabat terdekat Rasul, hingga terjadilah tragedi pembunuhan yang menggoreskan luka dalam sejarah Islam. Dari medan perang Siffin, derasnya darah di Nahrawan, hingga bayang-bayang teror yang terus menjalar ke abad-abad berikutnya, Khawarij bagaikan hantu sejarah yang tak pernah benar-benar mati. Mereka berganti nama, menyesuaikan bahasa, bahkan menyusup dalam berbagai kelompok sepanjang zaman. Namun satu hal tak berubah. Pola pikir radikal yang membelah umat dan menghalalkan kekerasan atas nama agama. Kini, berabad-abad kemudian, jejak mereka masih terasa. Dalam retorika kelompok ekstrim, dalam seruan takfir yang mudah diucapkan, dan dalam aksi-aksi teror yang mengguncang dunia. Pertanyaannya, siapkah kita menelusuri lembaran sejarah kelam ini, mengungkap siapa sebenarnya Khawarij, dan memahami mengapa ideologi mereka masih bisa bertahan hingga hari ini? Siapa sebenarnya Khawarij? Apakah mereka hanya sekadar catatan kelam dalam lembar sejarah Islam, atau sebuah ideologi yang terus bersembunyi di balik wajah zaman? Mengapa nama mereka begitu ditakuti, bahkan oleh para sahabat Nabi yang terkenal keberaniannya di medan perang? Bagaimana mungkin sebuah kelompok yang tampak begitu saleh, dengan kening menghitam karena sujud, lisan yang basah oleh ayat-ayat Al-Quran, dan ucapan yang syarat dengan kalimat tauhid, justru menjadi sumber fitnah, kekacauan, dan pertumpahan darah di tengah umat? Mereka mengaku sebagai pejuang kebenaran, namun menumpahkan darah orang-orang beriman. Mereka mengangkat slogan, "Tidak ada hukum selain hukum Allah," tetapi menafsirkan kalamnya dengan cara yang bengkok dan penuh kebencian. Dari padang pasir di masa Ali bin Abi Thalib hingga jejak bayangannya di dunia modern, aliran ini terus meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Apakah Khawarij hanyalah masa lalu yang sudah terkubur? Atau justru racun pemikiran mereka masih mengalir di nadi sebagian kelompok yang mengatasnamakan agama hari ini? Dan pertanyaan paling mengerikan, mungkinkah ideologi mereka sedang bangkit kembali di tengah kita, menunggu saat yang tepat untuk kembali menghunus pedang, menyingkap tabir gelap yang membungkus nama Khawarij, sebuah kelompok yang namanya bergema dalam sejarah Islam sebagai simbol perpecahan, fanatisme, dan kekerasan yang dibungkus dalih kesalehan. Dalam pembahasan ini, kita akan menelusuri jejak mereka sejak bibit ideologi itu mulai tumbuh di medan politik penuh intrik setelah wafatnya Rasulullah, hingga bagaimana ia meledak menjadi gerakan bersenjata yang mengubah arah sejarah umat Islam. Kita akan membedah latar belakang kemunculan mereka, menyelami motif di balik perpecahan yang mereka timbulkan, dan menelanjangi prinsip-prinsip keyakinan mereka. Prinsip yang sekilas tampak tegas membela kebenaran, tetapi sesungguhnya menggerogoti pondasi persatuan umat. Tidak berhenti di situ, kita juga akan mengupas bagaimana gerakan ini terpecah menjadi berbagai faksi, masing-masing dengan ambisinya sendiri, yang terus meninggalkan jejak darah di medan sejarah.
Pembahasan ini bukan sekadar perjalanan ke masa lalu. Kita akan melihat bagaimana sisa-sisa ideologi Khawarij, meski telah berabad-abad berlalu, masih bertransformasi dalam rupa baru, menyusup ke dalam narasi kelompok ekstrem modern, dan mempengaruhi cara sebagian orang memandang hukum, iman, dan kekafiran. Apakah sejarah itu hanya tinggal catatan, atau justru bara yang siap menyala kembali di tengah umat? Dengan mengurai kisah Khawarij dari awal hingga kini, kita akan memahami bahwa sejarah bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang memantulkan peringatan keras bagi umat Islam di setiap zaman. Kondisi politik pasca wafatnya Rasulullah. Wafatnya Rasulullah pada tahun 11 Hijriah adalah momen yang mengguncang seluruh Jazirah Arab. Umat Islam kehilangan pemimpin yang tidak hanya memegang kendali pemerintahan, tetapi juga menjadi sumber wahyu, teladan akhlak, dan perekat persatuan. Dalam sekejap, umat yang baru saja disatukan di bawah panji Islam menghadapi ujian besar. Siapa yang akan memegang kendali setelah beliau tiada, dan bagaimana menjaga agar bara perpecahan tidak menyala? Pergantian kepemimpinan kepada Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu menjadi titik awal sejarah baru. Namun, masa itu tidaklah tenang. Gelombang kemurtadan, riddah, merebak di berbagai kabilah. Nabi-nabi palsu bermunculan, dan beberapa wilayah mencoba melepaskan diri dari otoritas Madinah. Abu Bakar harus menghadapi krisis ini dengan tegas, memimpin perang Riddah untuk menegakkan wibawa negara Islam yang masih rapuh. Setelah itu, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wilayah Islam berkembang pesat melalui ekspansi militer ke Persia, Syam, Mesir, dan wilayah lain. Namun, di balik kemenangan demi kemenangan, benih-benih ketegangan politik mulai tumbuh. Perbedaan latar belakang suku, perebutan pengaruh, dan pembagian hasil rampasan perang mulai menjadi isu sensitif di kalangan umat. Ketika kepemimpinan beralih kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, persoalan internal semakin terasa. Kebijakan administrasi, penunjukan kerabat dalam jabatan penting, serta tekanan dari kelompok-kelompok tertentu memicu gelombang ketidakpuasan. Fitnah besar pun meledak, kerusuhan terjadi, dan akhirnya Utsman syahid di rumahnya. Peristiwa tragis ini mengguncang dunia Islam dan memecah belah umat menjadi faksi-faksi yang saling berseberangan. Situasi semakin memanas ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah. Tuntutan balas atas darah Utsman, konflik antara pendukung Ali dan kelompok yang menuntut keadilan segera, serta pertempuran besar seperti Perang Jamal dan Perang Siffin menjadi puncak ketegangan. Di tengah kekacauan inilah, sebuah kelompok lahir, mengaku sebagai pembela kebenaran murni, namun kelak dikenal sebagai Khawarij, golongan yang akan meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Islam. Fitnah Kubra, Perang Jamal, dan Perang Siffin. Sejarah Islam mencatat dua peristiwa yang oleh para ulama disebut sebagai Al-Fitnah Al-Kubra, fitnah terbesar yang pernah menimpa umat. Fitnah ini bukan sekadar perselisihan politik biasa, melainkan badai yang memecah belah umat Islam untuk pertama kalinya sejak mereka bersatu di bawah kepemimpinan Rasulullah. Fitnah ini bermula setelah syahidnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah. Namun, belum lama beliau memegang tampuk kekuasaan. Tuntutan darah atas pembunuhan Utsman mengemuka. Sebagian sahabat terkemuka, termasuk Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum, mendesak agar para pelaku pembunuhan Utsman segera dihukum. Ali, di sisi lain, berpendapat bahwa prioritas utama adalah menstabilkan situasi politik dan keamanan sebelum menegakkan hukuman. Perbedaan pandangan inilah yang akhirnya memicu Perang Jamal pada tahun 36 di Basrah. Perang yang seharusnya bisa dihindari ini malah pecah akibat provokasi pihak ketiga yang mengobarkan api fitnah di tengah barisan kaum muslimin. Pertempuran berlangsung singkat namun meninggalkan luka mendalam, dengan ribuan korban berjatuhan dari kedua pihak. Belum reda luka umat, bara fitnah menyala kembali dalam Perang Siffin pada tahun 37 Hah. Kali ini, Ali berhadapan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, gubernur Syam sekaligus kerabat dekat Utsman. Muawiyah menuntut agar darah Utsman dibalas sebelum ia mengakui kepemimpinan Ali.
Kedua pasukan bertemu di tepian sungai Efrat, di Siffin, dan pertempuran besar pun tak terelakkan. Ketika kemenangan mulai condong ke pihak Ali, pihak Muawiyah mengangkat mushaf-mushaf Al-Quran di ujung tombak, menyerukan tahkim, arbitrase, untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Inilah momen yang mengubah arah sejarah. Sebagian pasukan Ali menolak tahkim, menuduhnya telah berhukum kepada manusia dan meninggalkan hukum Allah. Dari sinilah lahir sebuah kelompok radikal yang kelak dikenal sebagai Khawarij, yang menganggap siapa saja yang berbeda pandangan dengan mereka sebagai kafir yang halal darahnya. Fitnah kubra ini menjadi pelajaran pahit bahwa perpecahan di tubuh umat tidak hanya menghancurkan persatuan, tetapi juga melahirkan ideologi-ideologi ekstrim yang dampaknya terasa hingga berabad-abad kemudian. Peristiwa tahkim, arbitrase, antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Setelah berhari-hari pertempuran sengit di Siffin, tubuh-tubuh para syuhada bergelimpangan. Darah kaum muslimin mengalir di tanah yang dulu hanya menyerap embun pagi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mulai menguasai medan, dan tanda-tanda kemenangan tampak di pihaknya. Namun di saat genting itu, pasukan Muawiyah mengangkat mushaf-mushaf Al-Quran di ujung tombak, seraya berseru lantang, "Wahai kaum muslimin, marilah kita berhukum kepada kitab Allah. Janganlah kita terus membunuh saudara-saudara kita." Seruan ini mengguncang sebagian pasukan Ali. Hati mereka luluh oleh ayat-ayat suci yang berkibar di udara. Meski Ali memahami bahwa langkah ini hanyalah taktik politik untuk menghentikan pertempuran ketika pihak Syam hampir kalah, Ali menyeru, "Itu hanyalah tipu daya. Mereka tidak mengangkat Al-Quran untuk diamalkan, tetapi sebagai siasat." Namun suara beliau tenggelam di tengah gelombang desakan dari pasukannya sendiri yang memaksa beliau menerima usulan arbitrase. Akhirnya, kedua belah pihak menyetujui tahkim, proses perundingan yang diwakili oleh dua orang. Dari pihak Ali, Abu Musa al-Asy'ari, dan dari pihak Muawiyah, Amr bin Ash. Kesepakatan ini tertuang dalam dokumen yang disetujui bersama, namun pelaksanaannya justru membuka babak baru konflik. Dalam momen yang mencatat sejarah kelam ini, sebagian pendukung Ali merasa keputusan tahkim adalah sebuah dosa besar, seolah berhukum kepada manusia dan meninggalkan hukum Allah. Dari kekecewaan dan kemarahan itu, lahirlah sebuah kelompok yang memisahkan diri, mencap kafir pihak-pihak yang terlibat, dan mengangkat slogan keras, "La hukma illa lillah." Tidak ada hukum selain hukum Allah. Peristiwa tahkim bukan hanya menunda pertempuran, tetapi juga memecah barisan Ali dari dalam. Inilah titik awal munculnya gerakan Khawarij, yang kelak menjadi salah satu kelompok paling radikal dan ditakuti sepanjang sejarah Islam. Dari bara konflik di medan Siffin, lahirlah sebuah api baru yang kelak akan membakar sebagian besar wilayah kekhalifahan. Mereka adalah kelompok yang kecewa, marah, dan menuduh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah melakukan kesalahan fatal dengan menerima tahkim. Awalnya, mereka adalah bagian dari pasukan Ali, orang-orang yang pernah mengangkat pedang demi membela Khalifah sah dan melawan pasukan Muawiyah. Namun, ketika arbitrase disepakati, hati mereka meledak dengan kemarahan. Mereka menilai bahwa menerima keputusan manusia dalam perselisihan ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap hukum Allah. Dengan penuh keyakinan namun minim hikmah, mereka mengangkat slogan yang kelak menjadi identitas mereka. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Slogan itu terdengar suci, namun disalahartikan. Ali sendiri menanggapi mereka dengan kata-kata yang bijak. Itu adalah kalimat yang benar, tetapi digunakan untuk tujuan yang salah. Meski demikian, kata-kata beliau tidak mampu membendung gelombang pemisahan. Mereka meninggalkan barisan Ali dan membentuk kelompok sendiri. Di kota Harura, mereka berkumpul, menetapkan ideologi yang keras. Siapapun yang menerima tahkim, baik Ali maupun Muawiyah, adalah kafir dan halal darahnya. Dari sinilah mereka mendapat nama Khawarij. Mereka yang keluar, baik keluar dari ketaatan kepada imam yang sah, maupun keluar dari jamaah kaum muslimin. Kelompok ini bukan sekadar oposisi politik. Mereka berkembang menjadi gerakan militan yang berani menumpahkan darah siapapun yang mereka anggap tidak berhukum kepada Allah.
bahkan di tengah masyarakat Muslim sendiri. Benih-benih radikalisme telah tertanam, dan sejarah Islam tidak akan pernah sama lagi. Khawarij dikenal sebagai kelompok yang membaca Al-Quran dengan lidahnya, tetapi tidak menembus hati dan akalnya. Mereka mengambil setiap ayat secara harfiah, tanpa mempertimbangkan konteks turunnya, asbabun nuzul, atau pemahaman para sahabat yang mulia. Bagi mereka, teks adalah mutlak dan beku. Tidak boleh ditafsirkan dengan hikmah, tidak boleh dipahami dengan keluasan pandangan ulama, dan tidak mengenal nuansa. Dengan pola pikir seperti ini, mereka mudah mengkafirkan siapapun yang menurut mereka menyimpang dari makna literal ayat. Hukum Allah bagi mereka bukanlah sebuah sistem yang mengatur dengan adil dan bijaksana, tetapi sekadar palu godam untuk menjatuhkan vonis. Ayat-ayat yang berbicara tentang kekufuran mereka terapkan secara mutlak kepada lawan politik mereka, seakan-akan mereka sendirilah satu-satunya penafsir kebenaran. Pemahaman yang sempit ini membuat mereka menutup pintu ijtihad dan menolak perbedaan pendapat. Setiap bentuk kompromi, dialog, atau pertimbangan maslahat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap agama. Bahkan, mereka menolak nasihat sahabat mulia seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, meskipun beliau mendatangi mereka dengan hujjah yang kuat dan bahasa yang lembut. Inilah yang membuat Khawarij menjadi benih radikalisme sepanjang zaman. Gabungan antara fanatisme buta, keyakinan berlebihan terhadap kebenaran diri sendiri, dan penolakan terhadap otoritas keilmuan. Mereka mengira sedang membela agama, padahal sedang memecah belah umat. Doktrin la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Slogan ini pada mulanya adalah kebenaran mutlak, pengakuan bahwa segala hukum, kekuasaan, dan keputusan tertinggi hanyalah milik Allah. Tetapi di tangan Khawarij, kalimat agung ini berubah menjadi senjata ideologis yang memecah belah umat. Mereka menggunakannya bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk menuduh dan mengkafirkan siapapun yang tidak sejalan dengan tafsir sempit mereka. Asal mula semboyan ini muncul dari peristiwa tahkim, arbitrase antara Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ketika Ali menerima tahkim demi menghindari pertumpahan darah yang lebih besar, sekelompok pendukungnya menuduh bahwa Ali telah mengganti hukum Allah dengan hukum manusia. Dari sinilah mereka meneriakkan la hukma illa lillah sebagai bentuk penolakan. Padahal Ali radhiyallahu anhu menjelaskan dengan tegas, kalimat itu adalah kebenaran, tetapi mereka memaksudkan dengannya kebatilan. Beliau memahami bahwa hukum Allah tidak hanya terkait teks kaku, tetapi juga penerapan yang mempertimbangkan maslahat, keadilan, dan kemanusiaan. Khawarij menolak pandangan ini, memilih untuk memaknai slogan tersebut secara hitam putih, tanpa ruang untuk hikmah dan kebijaksanaan. Akhirnya, doktrin ini menjadi alat untuk melegitimasi pemberontakan, penumpahan darah, dan penolakan terhadap otoritas sah. Siapapun yang tidak sejalan dengan mereka, dianggap telah berhukum kepada selain Allah dan otomatis divonis kafir. Inilah cikal bakal ideologi takfiri yang terus diwariskan kelompok radikal sepanjang sejarah, bahkan hingga era modern. Salah satu ciri paling mencolok sekaligus paling berbahaya dari Khawarij adalah keyakinan mereka bahwa siapapun yang melakukan dosa besar otomatis keluar dari Islam. Tidak ada ruang untuk taubat, tidak ada pertimbangan niat, dan tidak ada kesempatan untuk kembali. Sekali berdosa, bagi mereka, berarti murtad. Pemahaman ini lahir dari cara mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara kaku dan terlepas dari konteks. Setiap ancaman azab dalam ayat-ayat Allah mereka pahami sebagai bukti kafirnya pelaku dosa tersebut. Mereka mengabaikan ayat-ayat lain yang menjelaskan ampunan Allah, rahmatnya, serta hakikat iman yang bisa bertambah dan berkurang. Akibatnya, Khawarij tidak hanya memusuhi penguasa yang mereka anggap menyimpang, tetapi juga rakyat biasa yang jatuh pada dosa besar seperti zina, mencuri, atau minum khamr. Semua dilabeli kafir, darahnya halal, dan hartanya dianggap ghanimah. Inilah yang membuat mereka menjadi ancaman nyata bagi stabilitas umat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengingatkan bahaya pemikiran ini. Bagi beliau, pelaku dosa besar tetaplah seorang muslim selama ia tidak menghalalkan perbuatan dosanya dan masih meyakini kewajiban hukum Allah. Tetapi Khawarij menolak pandangan ini
dan menganggap sikap Ali sebagai bukti kelalaiannya dalam menegakkan syariat. Alasan lain bagi mereka untuk memberontak. Pemikiran takfiri inilah yang kelak diwarisi oleh banyak kelompok ekstrim di masa modern, yang menjadikan vonis kafir sebagai langkah pertama sebelum menumpahkan darah sesama muslim. Sejarah pun mencatat, dari prinsip inilah gelombang kekerasan atas nama agama terus berulang dari abad ke abad. Bagi Khawarij, ketaatan kepada penguasa hanyalah berlaku jika penguasa itu, menurut penilaian mereka, sepenuhnya berhukum dengan hukum Allah tanpa sedikit pun penyimpangan. Begitu mereka menilai ada kebijakan yang tidak sesuai dengan pemahaman literal mereka terhadap syariat, maka ketaatan dianggap gugur, dan pemberontakan pun mereka anggap sebagai kewajiban agama. Pandangan ini lahir dari doktrin mereka yang keras. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Namun mereka memahaminya secara sempit dan ekstrim, sehingga menolak kompromi, kebijaksanaan, atau pertimbangan maslahat yang diajarkan oleh para ulama ahlus sunnah. Dalam pikiran mereka, kesalahan sekecil apapun dari seorang pemimpin sudah cukup menjadi alasan untuk mencabut baiat dan mengangkat senjata. Sejarah mencatat, pemberontakan Khawarij terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bukanlah karena Ali meninggalkan syariat, tetapi karena beliau menerima perjanjian tahkim, arbitrase, dalam konflik dengan Muawiyah. Bagi Khawarij, langkah itu adalah bentuk berhukum kepada manusia, bukan kepada Allah. Dan itu tidak bisa mereka terima. Dari situlah, darah penguasa yang sah mereka halalkan. Mereka memerangi bukan hanya pasukan khalifah, tapi juga umat Islam yang setia kepadanya. Aksi-aksi mereka memecah belah barisan kaum muslimin, menguras tenaga dalam perang saudara, dan melemahkan kekuatan Islam di hadapan musuh-musuhnya. Ironisnya, di masa-masa berikutnya, prinsip pemberontakan ini terus diwarisi kelompok-kelompok radikal yang menganggap setiap sistem pemerintahan yang tidak sesuai 100% dengan versi mereka adalah taghut yang wajib digulingkan. Dengan dalih menegakkan hukum Allah, mereka justru menumpahkan darah kaum muslimin dan menciptakan fitnah besar yang jauh dari tujuan syariat yang sebenarnya. Dalam pandangan Khawarij, jihad tidak sekadar peperangan melawan musuh di medan perang, tetapi menjadi alat utama untuk menegakkan ideologi mereka, bahkan jika itu berarti mengangkat senjata melawan sesama muslim. Mereka menggeser makna jihad dari perjuangan membela agama melawan penindasan, menjadi perang tanpa ampun terhadap siapapun yang mereka anggap menyimpang dari pemahaman mereka. Bagi Khawarij, setiap muslim yang tidak sejalan dengan keyakinan mereka dianggap kafir atau munafik, dan darahnya halal ditumpahkan. Akibatnya, target jihad mereka bukan hanya kekuatan kafir di luar Islam, tetapi juga umat Islam sendiri yang setia kepada khalifah atau penguasa yang sah. Inilah bentuk penyimpangan besar dari konsep jihad yang diajarkan oleh Rasulullah, yang menempatkan jihad dalam kerangka membela kebenaran, menegakkan keadilan, dan melindungi nyawa manusia. Khawarij meyakini bahwa jihad melawan penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kewajiban yang tak bisa ditunda. Dengan semangat fanatik, mereka memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menyerang kota-kota muslim, dan membantai orang-orang yang tak sepaham. Mereka memandang tindakan itu sebagai ibadah, bahkan merasa telah mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Namun, sejarah membuktikan bahwa pemahaman jihad versi Khawarij justru merusak persatuan umat, menimbulkan fitnah berkepanjangan, dan mengalihkan kekuatan kaum muslimin dari menghadapi musuh sejati. Konsep jihad yang mulia pun ternodai oleh kekerasan yang membabi buta dan fanatisme tanpa ilmu. Pemberontakan Khawarij terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merupakan salah satu episode paling tragis dalam sejarah Islam. Awalnya mereka adalah bagian dari pasukan Ali yang setia. Namun setelah peristiwa tahkim, arbitrase, dalam konflik dengan Muawiyah, mereka menuduh Ali telah keluar dari hukum Allah karena menerima keputusan manusia. Dengan mengangkat slogan fanatik mereka, La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Khawarij memutuskan keluar dari barisan dan membentuk kelompok sendiri. Ali mencoba menasihati mereka dengan hikmah, mengingatkan bahwa slogan mereka benar secara lafaz, tetapi salah dalam penerapan. Namun Khawarij menolak nasihat itu.
Mereka mulai mengkafirkan Ali dan para sahabat lainnya, lalu menganggap darah dan harta orang yang tidak sepaham sebagai halal. Puncak pemberontakan ini terjadi dalam Perang Nahrawan tahun 38 H, ketika pasukan Khawarij memberontak secara terbuka, menyerang kaum muslimin, dan membunuh orang-orang tak bersalah di sepanjang perjalanan. Meski pasukan Ali berhasil memukul mundur mereka, benih fanatisme dan kekerasan Khawarij tetap hidup. Tragedi ini tidak berakhir di medan perang. Salah seorang Khawarij, Abdurrahman bin Muljam, merencanakan pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib. Pada subuh 17 Ramadan 40 H, di Masjid Kufah, pedang beracun Khawarij itu menorehkan sejarah kelam. Gugurnya khalifah yang juga menantu Rasulullah. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa fanatisme yang dibungkus dengan slogan agama dapat menghancurkan persatuan umat dari dalam. Perang Nahrawan adalah salah satu pertempuran paling dramatis dalam sejarah awal Islam, yang memperlihatkan bagaimana fanatisme dapat memecah belah umat. Perang ini terjadi pada tahun 38 H, di tepi Sungai Nahrawan, dekat Kufah, antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan kelompok Khawarij yang memisahkan diri darinya. Latar belakangnya berawal dari peristiwa tahkim dalam konflik antara Ali dan Muawiyah. Sebagian pasukan Ali yang menolak arbitrase itu menganggap bahwa Ali telah menyerahkan hukum Allah kepada manusia. Dengan mengusung slogan La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah, mereka memisahkan diri, lalu membentuk kelompok militan. Khawarij tidak hanya berdiam di Nahrawan. Mereka mulai melakukan tindakan ekstrim, mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sepaham, membunuh orang-orang tak bersalah, bahkan menyerang para sahabat Nabi. Situasi ini memaksa Ali untuk mengambil langkah tegas demi melindungi keamanan umat. Sebelum pertempuran, Ali mengirim utusan untuk memberi nasihat dan kesempatan bagi mereka yang ingin kembali ke barisan kaum muslimin. Sebagian memilih kembali, namun mayoritas tetap bersikeras pada pendirian mereka. Akhirnya, bentrokan tak terhindarkan. Pasukan Ali, meski jumlahnya lebih sedikit, berhasil menghancurkan kekuatan utama Khawarij. Ribuan dari mereka tewas, dan hanya segelintir yang selamat. Meskipun Perang Nahrawan berhasil meredam pemberontakan sementara waktu, sisa-sisa Khawarij yang selamat terus menyebarkan paham mereka ke berbagai wilayah, menandai awal dari gelombang radikalisme yang akan berulang di kemudian hari. Peristiwa ini menjadi peringatan sejarah bahwa ideologi ekstrim tidak selalu mati bersama kekalahan militer. Kadang ia justru menyebar seperti bara api yang tertiup angin. Peristiwa tragis ini terjadi pada Fajar Jumat 17 Ramadan 40 H di Kufah, sebuah hari yang mengguncang dunia Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu sekaligus menantu Rasulullah, dikenal sebagai sosok yang teguh dalam keadilan dan penuh keberanian. Namun, kebesaran itu justru menjadi target kebencian kelompok Khawarij. Pasca kekalahan mereka di Perang Nahrawan, kebencian Khawarij terhadap Ali semakin membara. Mereka menganggap Ali, Muawiyah, dan Amr bin Ash sama-sama menyimpang dari hukum Allah, sehingga harus dibunuh demi membersihkan umat Islam. 3 orang Khawarij fanatik pun membuat perjanjian rahasia. 1. Abdurrahman bin Muljam ditugaskan membunuh Ali di Kufah. 2. Al-Buraq bin Abdullah ditugaskan membunuh Muawiyah di Damaskus. 3. Amr bin Bakr At-Tamimi ditugaskan membunuh Amr bin Ash di Mesir. Abdurrahman bin Muljam, yang dikenal sebagai penghafal Al-Quran, namun hatinya telah diracuni ideologi Khawarij, menyimpan dendam pribadi sekaligus fanatisme ideologis. Ia mempersiapkan pedang yang diasah dan direndam racun mematikan selama berhari-hari. Menjelang subuh, saat Khalifah Ali berjalan menuju Masjid Kufah untuk memimpin salat, bin Muljam telah bersembunyi di sudut gelap. Ketika Ali sujud dalam rakaat pertama, bin Muljam melompat dan menebaskan pedangnya ke kepala Ali sambil berteriak, La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Tebasan itu menembus pelipis dan merusak otak beliau. Ali segera dibawa pulang ke rumahnya, namun luka itu terlalu parah. Dalam kondisi sekarat, Ali masih menunjukkan kebesaran hati. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Jika aku wafat, bunuhlah dia,
bin Muljam, dengan satu tebasan saja, jangan melampaui batas. 3 hari kemudian, Khalifah Ali wafat sebagai syahid, meninggalkan umat dalam duka mendalam. Sementara itu, bin Muljam tertangkap dan menjalani hukuman qisas sesuai wasiat Ali. Kematian Ali menjadi titik balik dalam sejarah Islam. Kekosongan kepemimpinan yang ia tinggalkan membuka jalan bagi konflik baru, dan paham Khawarij tetap hidup, menyebar ke berbagai wilayah, menjadi benih radikalisme yang berulang dalam sejarah. Peristiwa ini menjadi pengingat pahit bahwa kebencian yang dibungkus kesalehan palsu bisa meruntuhkan tokoh-tokoh termulia umat. Pemberontakan bersenjata berulang kali. Setelah tragedi pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Thalib, darah panas Khawarij tidak pernah benar-benar padam. Meski kekuatan mereka terpukul di Perang Nahrawan, ideologi mereka tetap membara di hati para pengikutnya. Di berbagai wilayah kekuasaan Islam, kelompok ini berulang kali mengangkat senjata, menantang otoritas khalifah yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Di masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka muncul kembali dengan serangan-serangan mendadak terhadap pos militer dan kafilah dagang. Taktik mereka cepat, brutal, dan penuh kejutan. Menyerang, lalu menghilang sebelum bala bantuan datang. Di masa-masa berikutnya, terutama pada era pemerintahan Bani Umayyah dan awal Bani Abbasiyah, pemberontakan Khawarij menjadi ancaman berulang. Bahkan beberapa di antara mereka sempat menguasai kota-kota penting di Irak, Persia, dan Oman. Pemberontakan ini tidak hanya mengganggu stabilitas politik, tapi juga menimbulkan luka sosial mendalam. Mereka membunuh tanpa pandang bulu, menganggap setiap Muslim yang tidak sejalan sebagai kafir yang halal darahnya. Perpecahan menjadi faksi-faksi kecil. Meskipun bersatu di bawah slogan La Hukma Illa Lillah, Khawarij ternyata rapuh dari dalam. Sifat fanatik dan keras kepala yang mereka miliki membuat mereka mudah berselisih, bahkan terhadap sesama pengikut paham Khawarij. Perbedaan kecil dalam penafsiran ayat, pandangan politik, atau strategi perlawanan bisa memecah mereka menjadi kelompok-kelompok baru. Dari sinilah lahir berbagai faksi Khawarij seperti Azarikah, Najdat, Ibadiyah, dan Sufriyah. Azarikah terkenal paling ekstrim, menghalalkan darah wanita dan anak-anak dari pihak yang mereka anggap kafir. Najdat sedikit lebih moderat dibanding Azarikah, tapi tetap memegang doktrin takfir bagi pelaku dosa besar. Ibadiyah mengambil posisi lebih lunak, dan pada akhirnya berkembang menjadi mazhab yang eksis hingga kini di Oman dan sebagian Afrika Utara. Sufriyah berada di antara Azarikah dan Ibadiyah dalam hal ekstremitas. Fragmentasi ini melemahkan kekuatan militer mereka, namun sekaligus membuat ideologi Khawarij bertahan lama. Karena meski satu faksi runtuh, faksi lain tetap hidup, menyebar, dan muncul kembali di tempat serta zaman yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, kekuatan politik dan militer Khawarij perlahan meredup. Penumpasan demi penumpasan yang dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah membuat mereka kehilangan banyak wilayah, pemimpin, dan basis massa. Dari pasukan yang dulu mampu menantang khalifah, mereka menyusut menjadi kelompok-kelompok kecil yang berpencar di daerah terpencil. Namun, meski senjata mereka mulai redup, ideologi Khawarij tetap bertahan. Pemahaman literal yang kaku, sikap mudah mengkafirkan, serta semangat memberontak terhadap otoritas yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, terus diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan dalam sejarah panjang dunia Islam, semangat dan doktrin Khawarij kerap muncul kembali dalam berbagai rupa dan nama, meski tidak selalu menggunakan bendera Khawarij. Di beberapa wilayah, ideologi ini hidup secara bawah tanah, mempengaruhi kelompok-kelompok yang memiliki semangat fanatisme serupa. Ada yang menggunakannya untuk membenarkan pemberontakan bersenjata, ada pula yang menjadikannya dasar untuk memecah belah umat melalui vonis kafir terhadap sesama Muslim. Dengan demikian, meskipun secara politik mereka telah menjadi bayang-bayang masa lalu, secara ideologis Khawarij belum pernah benar-benar lenyap dari sejarah Islam. Azarikah kelompok ini dikenal sebagai sayap paling ekstrim dalam sejarah Khawarij, dipimpin oleh Nafi' bin Al-Azraq. Mereka memandang seluruh Muslim di luar barisan mereka sebagai kafir, dan wilayah di luar kendali mereka sebagai darul kufur yang wajib diperangi.
Sikap radikal ini membuat Azariqah menjadi momok besar bagi pemerintahan Islam kala itu. Najdad dipimpin oleh Najdah bin Amir al-Hanafi, kelompok ini sedikit lebih lunak dibanding Azariqah. Meski tetap keras terhadap penguasa yang dianggap menyimpang, mereka memberi keringanan dalam beberapa hukum dan tidak selalu mengkafirkan seluruh muslim di luar kelompoknya. Ibadiyah. Berbeda dari kebanyakan Khawarij, Ibadiyah memilih jalur moderat. Didirikan oleh Abdullah bin Ibad, mereka menghindari kekerasan ekstrem dan menolak mengkafirkan sesama muslim hanya karena perbedaan politik atau dosa besar. Hingga kini, Ibadiyah masih bertahan di Oman, sebagian Afrika Utara, dan Zanzibar, dengan ajaran yang relatif damai. Syafariah cabang ini muncul dari perpecahan internal Khawarij. Meski pengaruhnya tidak sebesar faksi utama lainnya, Syafariah tetap memegang teguh semangat anti penguasa yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Haruriyah faksi ini menjadi simbol awal Khawarij. Mereka muncul di daerah Harura dekat Kufah setelah keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib pasca peristiwa Tahkim. Haruriyah mewarisi sikap keras, mengkafirkan lawan politik, dan menolak kompromi. Khawarij dikenal sangat mudah melabeli sesama muslim sebagai kafir hanya karena perbedaan pandangan atau kesalahan tertentu, terutama dalam urusan politik dan kepemimpinan. Bagi mereka, sebuah dosa besar sudah cukup untuk mengeluarkan seseorang dari Islam. Fanatisme yang berlebihan. Mereka memegang keyakinan bahwa hanya pemahaman merekalah yang benar dan semua yang berbeda dianggap sesat. Fanatisme ini membuat mereka menutup telinga terhadap nasihat, hujjah, maupun penjelasan ulama yang berbeda pandangan. Retorika religius yang ekstrem Khawarij sering menggunakan dalil-dalil Al-Quran dengan penafsiran yang kaku dan tekstual. Slogan seperti La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah, kerap mereka gaungkan, namun maknanya dipelintir untuk melegitimasi pemberontakan dan kekerasan. Menghalalkan darah kaum muslimin yang berbeda pendapat bagi Khawarij, lawan politik dan pemikiran tidak hanya salah, tetapi juga halal darahnya. Mereka tidak segan melakukan pembunuhan terhadap sesama muslim yang dianggap menyimpang, bahkan terhadap sahabat Nabi. Menyerang penguasa muslim. Jika seorang pemimpin dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah secara total, mereka menganggapnya kafir dan wajib diperangi. Akibatnya, sejarah mencatat banyak pemberontakan bersenjata yang dilakukan Khawarij terhadap pemerintahan sah. Rasulullah telah memperingatkan umatnya tentang kemunculan suatu kelompok yang sangat rajin beribadah, namun pemahaman agamanya dangkal. Dalam hadits-hadits syahih, beliau menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang membaca Al-Quran, tetapi bacaannya tidak melewati tenggorokan. Artinya, mereka tidak memahami isi kandungan wahyu dengan benar. Rasulullah juga menyebut mereka sebagai kilatan panah yang menembus buruannya. Cepat keluar dari agama sebagaimana panah yang melesat dari busurnya. Beliau bahkan bersabda bahwa mereka adalah seburuk-buruk makhluk di bawah langit, dan memerintahkan untuk memerangi mereka jika mereka muncul karena fitnah dan kerusakan yang akan mereka timbulkan. Pandangan para sahabat dan tabi'in, para sahabat Nabi yang hidup sezaman dengan kemunculan Khawarij, sangat memahami bahaya pemikiran mereka. Ali bin Abi Thalib sendiri, meskipun awalnya berusaha mengajak mereka kembali ke jalan yang benar dengan hujjah, akhirnya terpaksa mengangkat senjata dalam perang Nahrawan, karena mereka melakukan pemberontakan bersenjata dan membunuh kaum muslimin tak bersalah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mendebat mereka dengan hujjah yang kuat, hingga sebagian sadar dan kembali, namun banyak yang tetap keras kepala. Tabi'in seperti Al-Hasan Al-Bashri juga menegaskan bahwa Khawarij adalah kelompok yang tersesat karena mencampur-adukan ibadah dengan kebodohan dalam memahami syariat. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Khawarij. Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang Khawarij sebagai kelompok sesat yang menyimpang dari manhaj Nabi dan para sahabat. Mereka mengakui bahwa secara lahiriah Khawarij masih muslim, namun mereka telah melakukan bid'ah besar yang membahayakan persatuan umat. Karena itulah, para ulama Ahlus Sunnah menegaskan kewajiban memperingatkan umat dari pemikiran Khawarij, menghindari ideologi takfir yang mudah, dan menolak pemberontakan terhadap penguasa muslim yang sah selama tidak ada kekufuran nyata yang jelas. Sikap ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga menjadi prinsip dalam menjaga stabilitas umat dari perpecahan dan pertumpahan darah.
Walaupun Khawarij klasik yang muncul di abad pertama Hijriah telah terpecah dan melemah secara politik, semangat dan ideologi mereka tidak pernah benar-benar mati. Dalam sejarah Islam, muncul berbagai kelompok yang memiliki kemiripan dengan paham Khawarij, baik dalam pola pikir maupun tindakan. Ciri yang paling menonjol adalah sikap mudah mengkafirkan sesama Muslim, hanya karena perbedaan pandangan atau kesalahan yang sebenarnya tidak sampai pada derajat kekufuran. Mereka mengklaim diri sebagai pembela kemurnian agama, namun justru menodai kehormatan Islam dengan perilaku yang bertentangan dengan rahmat dan hikmah syariat. Ideologi semacam ini tidak hanya ditemukan pada kelompok bersenjata, tetapi juga pada sebagian gerakan yang menyebarkan ujaran kebencian dan memecah belah umat dengan alasan penegakan agama yang sempit. Fenomena ekstremisme dan terorisme. Di era modern, semangat Khawarij mewujud dalam bentuk ekstremisme yang menggunakan agama sebagai pembenaran untuk kekerasan. Seperti Khawarij dahulu, kelompok ekstremis ini menganggap jihad hanya bermakna peperangan dan mengabaikan aspek ilmu, akhlak, dan maslahat. Mereka merekrut pengikut melalui propaganda emosional, memanipulasi ayat dan hadits, serta menanamkan kebencian terhadap siapapun yang berbeda pandangan. Fenomena ini telah melahirkan berbagai tragedi di dunia Islam maupun Barat, mulai dari pemboman, penyerangan, hingga aksi teror yang mencoreng nama umat. Padahal, ulama Ahlus Sunnah telah sepakat bahwa tindakan membunuh orang tak bersalah, apalagi sesama Muslim, adalah dosa besar yang dilarang keras dalam syariat. Bahaya penyebaran ideologi mereka di dunia maya. Jika pada masa lalu Khawarij menyebarkan pemikiran mereka dari mimbar-mimbar masjid atau medan perang, maka di zaman ini medan dakwah mereka telah berpindah ke dunia maya. Media sosial, forum daring, dan platform video telah menjadi ladang subur bagi penyebaran paham radikal. Dengan kemasan yang tampak Islami dan retorika yang menggebu, mereka menanamkan narasi kebencian, menciptakan rasa putus asa terhadap keadaan umat, lalu menawarkan jalan perjuangan yang sesungguhnya penuh darah. Inilah salah satu tantangan terbesar umat Islam saat ini. Menjaga generasi muda agar tidak terperangkap dalam jebakan ideologi Khawarij modern yang merusak persatuan dan menodai citra Islam di mata dunia. Bahaya memahami agama secara tekstual tanpa ilmu yang benar. Salah satu akar munculnya penyimpangan pemikiran adalah kecenderungan memahami dalil agama hanya secara tekstual, tanpa mempertimbangkan penjelasan para ulama, latar belakang turunnya ayat, asbabun nuzul, atau konteks historis hadits. Pemahaman yang kaku seperti ini pernah melahirkan kelompok Khawarij yang merasa paling benar, namun justru terjerumus dalam kesesatan. Mereka menjadikan ayat-ayat tentang kekafiran sebagai senjata untuk menilai dan menghakimi sesama Muslim, tanpa menyadari bahwa agama tidak hanya berbicara soal teks, tetapi juga hikmah, tujuan syariat, maqasid, dan keseimbangan. Pentingnya mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal dengan prinsip moderasi, keseimbangan, dan keterikatan pada pemahaman generasi terbaik umat ini. Para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Mereka mengajarkan bahwa kebenaran harus dipahami dengan ilmu yang sahih dan bimbingan ulama yang terpercaya. Dengan mengikuti metode ini, seorang Muslim akan terhindar dari sikap berlebihan, ghulu, yang membuat agama terasa keras dan menakutkan, sekaligus menghindari sikap meremehkan, tafrid, yang membuat agama kehilangan kekhusyukan dan kemurniannya. Menjaga persatuan umat. Umat Islam adalah satu tubuh. Perpecahan, fanatisme kelompok, dan saling mengkafirkan hanya akan menjadi celah bagi musuh-musuh Islam untuk melemahkan kekuatan umat. Sejarah mencatat, salah satu dampak terburuk munculnya ideologi Khawarij adalah pecahnya barisan kaum muslimin di tengah ancaman besar dari luar. Persatuan bukan berarti meniadakan perbedaan, melainkan menyikapi perbedaan dengan hikmah dan lapang dada, selama masih berada dalam batasan akidah yang benar. Dengan menjaga ukhuwah, menghormati perbedaan yang dibenarkan syariat, dan menolak paham ekstrim, umat Islam akan mampu tetap kokoh di atas kebenaran dan menghindari jebakan ideologi yang menyesatkan. Sejarah Khawarij menjadi bukti bahwa pemahaman agama yang menyimpang, meski dibungkus dengan semangat religius,
dapat membawa kehancuran besar bagi umat. Mereka lahir dari kegelisahan politik, namun berkembang menjadi ideologi yang mengkafirkan, memecah belah, dan menumpahkan darah sesama Muslim. Meski bentuknya mungkin berubah seiring zaman, pola pikir dan bahaya yang ditimbulkan tetap sama, yaitu menghilangkan kasih sayang, menghapus hikmah, dan mengganti nasihat dengan kekerasan peringatan agar waspada terhadap ideologi ekstrim. Setiap Muslim wajib mewaspadai ideologi yang menjadikan dalil agama sebagai alat untuk membenarkan kebencian, kekerasan, atau pemberontakan yang tidak syar'i. Ideologi ekstrem seringkali menyusup melalui slogan-slogan indah dan retorika yang terdengar suci, namun di baliknya tersimpan tujuan yang merusak persatuan. Waspada bukan berarti menutup telinga dari kebenaran, melainkan memastikan bahwa kebenaran itu datang dengan ilmu yang sahih dan pemahaman yang lurus. Doa agar umat Islam dijauhkan dari fitnah dan perpecahan. Semoga Allah menjaga hati kita agar tetap di atas hidayah, menjauhkan kita dari fitnah yang menyesatkan dan melindungi umat Islam dari perpecahan yang melemahkan. Kita memohon kepadanya agar selalu diberikan pemahaman agama yang benar, keteguhan dalam kebenaran, dan kemampuan untuk mempersatukan hati-hati kaum muslimin. Allahumma ja'alna min ahlil haq, wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda, wahfadh ummatuna min kulli su'in wa fitnah, wajma' kalimatana 'alal huda. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.